Ya, jadi Bapak Ibu pertama dapat mengakses terlebih dahulu website Pusat Prestasi Nasional dengan alamat pusatprestasi-nasional.kemdikbud.go.id. Di sini untuk mengakses lomba dan festival jenjang SD, silakan klik SD. Untuk mengakses lomba dan festival jenjang SMP, silakan klik SMP. Lalu akan muncul berbagai jenis lomba, ada OSN, O2S, FLS 2N, dan untuk SMP ada tambahan opsi dan GSI. Untuk KSN langsung saja Bapak Ibu klik halaman laman, lalu akan masuk ke halaman login. Nah, di halaman login ini ada beberapa fitur. Pertama itu sign in with SSO Dapodik, dan yang kedua adalah memasukkan email dan password. Dan ada lupa password, lalu ada buat akun di sini. Buat akun di sini adalah untuk praregistrasi. Jadi pertama saya jelaskan untuk sign in melalui SSO Dapodik. Jadi saya yakin Bapak Ibu sudah memiliki akun SSO Dapodik. Ini silakan saja berkoordinasi dengan operator Dapodiknya sekolah. Silakan berkoordinasi dengan operator Dapodik sekolah. Lalu nanti masuk ke maaf yang ini dengan akun SSO Dapodik sekolah, lalu nanti akan masuk ke halaman form koordinator sekolah. Nah, form koordinator ini untuk mengisikan data koordinator sekolah. Data koordinator sekolah diisikan, nanti masukkan email yang dimasukkan harus yang valid, harus email yang valid yang dimasukkan dalam domain Gmail, dan masukkan juga password dan konfirmasi password. Jadi Bapak Ibu dari sekolah yang terdaftar di Dapodik punya dua cara untuk login. Jadi pertama melalui SSO Dapodik, kedua melalui email dan password yang sudah didaftarkan pada pertama kali login menggunakan SSO Dapodik. Nah, lalu bagaimana untuk sekolah yang tidak terdaftar di Dapodik, misalnya untuk MI dan MTS, itu menggunakan registrasi di sini, silakan klik buat akun di sini, akan masuk ke halaman praregistrasi. Nah, di situ sebagai sekolah tentunya dan dipilih jenis sekolahnya. Jenis sekolah di sini pilih SMP dan MTS, masuk registrasi dapatkan dari dinas. Nah, mengapa untuk jenis sekolahnya masih dibuka? Untuk SMP juga tidak hanya MTS saja, karena untuk jaga-jaga apabila Bapak Ibu ada kendala dengan SSO Dapodik. Misal operatornya lupa password dari akun Dapodiknya dan agak sulit untuk menghubungi operator dinas yang memegang akun Dapodik untuk memperoleh password, Ibu dapat melakukan praregistrasi juga seperti proses tahun lalu. Nah, setelah itu masuk ke registrasi lanjutan. Form registrasi lanjutan ini sama seperti sebelumnya yang ada yang ketika menggunakan login SSO Dapodik. Jadi memasukkan email di sini tentunya harus valid dalam domain Gmail, karena langkah selanjutnya adalah akan dikirimkan sebuah email untuk aktivasi akun ke dalam email Bapak Ibu. Jadi ketika sukses akan muncul pesan sukses seperti ini, para registrasi sukses. Jadi halaman selanjutnya, nah akan muncul halaman seperti ini. Lalu silakan buka email di halaman selanjutnya. Pembuatan akun KSN. Nah, di email ini akan tercantum NPSN dari sekolah, lalu nama sekolah, dan silakan klik buat sekarang. Nah, di atasnya klik buat sekarang, ada batas untuk aktivasi akun. Jadi Bapak Ibu dapat melakukan klik buat sekarang sebelum tanggal yang tercantum di sini. Bagaimana jika tanggalnya
terlewati. Maka yang diperlukan Bapak Ibu adalah melapor kepada Dinas Kabupaten Kota untuk menghapuskan akun atas nama sekolah Bapak Ibu, lalu silakan Bapak Ibu melakukan registrasi ulang. Nah, jika tanggalnya sesuai dan tombol buat sekarangnya masih aktif, maka akan muncul tampilan seperti ini, tampilan untuk membuat password baru dan konfirmasi password. Ada di halaman selanjutnya, silakan masukkan password dan konfirmasi password harus sama apa yang dimasukkan pada kolom konfirmasi password dan pada password baru dan konfirmasi password, lalu klik submit. Nah, setelah itu Bapak Ibu login kembali pada halaman login OSN dan akan masuk ke halaman ini. Nah, di sini silakan Bapak Ibu akses menu OSN. Di sini ada 3 submenu, yaitu provinsi, nasional, pelatih, dan pembina. Karena untuk tahun sekarang, untuk jenjang SMP dan SD ini, tingkat lombanya sama, yaitu dari tingkat provinsi. Nah, pertama yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu adalah mendaftarkan terlebih dahulu pelatih atau pembina. Di halaman selanjutnya ada form pelatih dan pembina. Di sini silakan masukkan NIK, nama pembina, emailnya tentunya harus valid. Nah, setelah itu klik submit. Setelah klik submit, maka Bapak Ibu silakan kembali kepada submenu OSN, langsung diklik saja untuk tingkat provinsi. Nah, di tingkat provinsi ini silakan diklik tambah peserta. Nah, klik tambah peserta, maka akan muncul tampilan di bawahnya, cari NSN. Nah, di sini baik dari SMP maupun dari SD SMP maupun MI, di sini sama melakukan pencarian NSN. Jadi silakan masukkan NSN-nya secara lengkap dan klik cari. Jika peserta didiknya sesuai dengan sekolah yang login, maka akan muncul. Nah, di sini nanti akan muncul nama pesertanya. Silakan lengkapi data-data yang masih kosong dan juga unggah dokumen kelengkapan. Di sini ada foto dan surat pernyataan integritas. Jika dari Juknis mungkin atau dari web Puskesmas dibutuhkan juga surat keterangan sekolah, di sini suratnya digabungkan saja dengan surat pernyataan integritas. Jadi dalam satu scan ada dua surat, yaitu surat pernyataan integritas dan surat keterangan sekolah. Jadi ada 2 dokumen. Setelah itu silakan klik submit. Nah, kembali ke halaman tambah data peserta atau form data peserta yang atasnya, jangan lupa untuk memastikan bidang lomba yang dipilih ini sudah sesuai. Misal peserta didiknya ingin mengikuti lomba IPA, didaftarkan untuk bidang lomba IPA, tidak bidang lomba yang lainnya. Karena sering kali terjadi tertukar untuk bidang lombanya. Nah, setelah submit, maka proses registrasinya sudah selesai. Lalu apa yang diperlukan lagi oleh Bapak Ibu adalah melakukan pembuatan akun dari peserta di sini. Nah, saran dari saya, baiknya pembuatan akun peserta dilakukan apabila semua peserta dan sekolah Bapak Ibu sudah didaftarkan. Jadi di sini jika semua sudah didaftarkan, maka silakan klik generate peserta. Klik generate peserta, maka bawahnya akan muncul level wilayahnya. Di bawahnya muncul level wilayahnya, pilih provinsi. Karena untuk jenjang lombanya sekarang provinsi, baik jenjang SD maupun SMP. Setelah itu klik nah, maka akan muncul pesertanya pada pengaturan akun dan akan juga ada zip
dalam file yang terunduh. Di dalamnya setelah diekstrak ada Excel, ada file Excel yang memberikan informasi nama bidang lomba yang diikuti dan password. Nah, jika Bapak Ibu ingin mereset passwordnya karena mungkin dianggap passwordnya terlalu sulit untuk diingat, di sini dapat melakukan reset password. Reset password menunya masih sama di menu pengaturan akun, lalu silakan pilih nama peserta yang akan diubah. Pada kolom aksi, klik icon pensil, lalu akan muncul data pesertanya. Nah, masukkan password dan konfirmasi password yang baru. Nah, harus sama apa yang diinputkan pada password dan konfirmasi password. Setelah itu, klik submit. Ya, seperti itu, Mbak Maris, terkait dengan registrasi peserta OSN.